Kualitas pikirnya jauh beda. Ganjar tawari satu keluarga miskin, satu sarjana. Prabowo tawari 5 kg beras doang. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Kita melonceng satu keluarga miskin, satu sarjana. Dan tadi ada beberapa contoh masyarakat yang ternyata memang mereka membutuhkan bantuan beasiswa. Ada yang putus sekolah, ada yang mau masuk pendidikan, dan rasa-rasanya ini menjadi pas untuk mereka bisa membangun harapan ke depan dengan sekolah lebih tinggi. Dan lain sebagainya sudah diperhitungkan matang-matang. Nah, sebenarnya 20% dari APBN itu sangat cukup. Tinggal sekarang kita memprioritaskan. Juga ketika kita akan menurunkan angka kemiskinan, sebenarnya investasi yang paling bagus. Berbarengan dengan itu kita mendapatkan bonus demografi yang tentu saja kita butuh sekali investasi pendidikan yang baik. Pengetahuan anak-anak baik, keterampilan mereka baik, dan program ini saya kira yang paling penting untuk bisa kita dorong segera. Program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas teknisnya. Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Nanti memastikannya Pak, barusan dibahas ya soal makan siang itu secara spesifik. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Ada dua ide yang hingga kini masih menjadi sorotan, yaitu ide dari Capres Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Prabowo menilai program makan siang gratis lebih penting, sedangkan Ganjar mengkampanyekan satu keluarga miskin, satu sarjana. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya meluncurkan program satu keluarga miskin, satu sarjana di Sukoharjo, Jawa Tengah. Program ini merupakan solusi dari pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Kemiskinan selalu menjadi isu setiap kali pemilihan umum atau pemilu digelar. Setiap pemerintahan hadir dengan berbagai program, namun kemiskinan belum teratasi dengan penuh. Ganjar bercerita dirinya bukan berasal dari keluarga kaya sepanjang hidup. Ganjar menyaksikan orang tuanya bersusah payah mencari uang demi pendidikan anak, mulai dari berjualan bahan bakar minyak atau BBM hingga terlilit utang dengan rentenir. Bayangkan jika tiap warga miskin satu anaknya diberikan kuliah gratis, berapa banyak anak-anak keluarga miskin yang bisa memiliki kualitas pendidikan yang baik? Berapa banyak bibit-bibit potensial yang bakal lahir? Berapa banyak orang-orang cerdas yang di masa depan akan membangun negeri ini? Bandingkan dengan program Prabowo, ratusan triliun buat makan gratis doang dan bansos beras 5 kg. Coba pikir, mana yang lebih baik, pendidikan gratis atau makan gratis atau subsidi BBM gratis? Mana yang lebih penting untuk jangka panjang? Pastinya pendidikan. Bahkan dampak buruk dari makan siang gratis dan juga janji politik bansos beras 5 kg, kelangkaan stok beras kemasan 5 kg di sejumlah retail modern. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi, Billy Haryanto, karena dibeli oleh calon legislatif atau caleg menjelang pemilu 2024. Billy menyebut sebenarnya sejumlah caleg ingin membeli beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC, namun produsen beras tidak mampu memenuhi permintaan sejumlah caleg tersebut karena waktu yang terbatas. Billy mengungkapkan ketika caleg mendorong beras di sejumlah retail modern, pembatasan pembelian beras premium belum berlaku. Karena itu, sejumlah caleg dapat membeli beras kemasan 5 kg dalam jumlah yang banyak. Ya begitulah, Capres menjual janji gratis tapi jangka pendek. Mereka itu seperti yang penting menang pilpres dulu, kasih janji yang bombastis biar rakyat tersentuh. Kalau nanti janji itu tidak bisa dilakukan, bisa ngeles. Gampang kok, Anies sudah membuktikan, janji duluan, ngeles belakangan. Kalimat dipelintir, target diturunkan 90% dan ngaku-ngaku sudah menunaikan janji.
Konsepnya aja sudah beda. Yang satu mengasah otak rakyat lewat pendidikan supaya nanti bisa mandiri, mendapatkan pekerjaan dan bisa menghidupi diri sendiri. Yang satu lagi cuma makan, makan, dan makan. Coba pikir, mana yang lebih baik, pendidikan gratis atau makan gratis atau subsidi BBM gratis? Mana yang lebih penting untuk jangka panjang? Pastinya pendidikan. Tidak ada negara maju yang dulunya tidak mementingkan pendidikan. Singapura, negara kecil, tidak punya sumber daya alam tapi bisa jadi negara maju karena berhasil membangun SDM. Kalau SDM amburadul, percuma kalau banyak sumber daya alam karena tidak ada yang bisa mengelola. Bukan cuma itu saja, SDM rendah, pendidikan rentan kena tipu dan mudah dikibuli oleh orang-orang munafik yang suka jualan janji surga. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar.